Film yang wajib banget kalian tonton buat kalian yang suka petualangan antariksa dan juga horor dan juga action. Film ini jadi satu paket lengkap untuk tontonan akhir pekan kalian. Walaupun film ini 13 tahun, tapi film ini cocok untuk ditonton bersama keluarga dan sama-sama saling jump scare bareng-bareng ya. Jadi film menarik ini adalah Alien Romulus yang bisa kalian saksikan di bioskop, dan ini dia reviewnya. Kembali lagi di Roll and Review. Masih bersama saya Yama Karisma yang akan membawakan sebuah review film dari Alien Romulus. Diawali dengan plot cerita yang tidak rumit dan simple. Ini adalah petualangan antariksa yang cukup menegangkan. First impression saya menonton film Alien Romulus ini nggak ekspektasi tinggi banget gitu ya, karena sebelumnya saya nggak nonton franchise dari Alien ini dan hanya menonton yang Prometheus aja ya. Jadi buat kalian yang sebelumnya nggak nonton atau nggak ngikutin franchise Alien, jujur film ini sangat nyaman dan bisa banget untuk dinikmati. Jadi first impressionnya waktu saya menonton itu nggak ada ekspektasi, tapi filmnya dong, wah ini keren banget karena jalur cerita yang rapi banget penulisannya, dialog-dialog yang ya mungkin sedikit cheesy, tapi ini cukup lah untuk menambah ketegangan dari filmnya, dan acting yang luar biasa ya. Walaupun cast di sini tergolong cast yang baru kayak gitu, tapi buat kita yang menonton itu mereka mendelivery emosi mereka tuh dapat banget. Dan bahkan kalau yang menonton franchise sebelumnya itu nostalgianya itu ada banget saat menonton film ini. Untuk plot cerita, jadi untuk plot cerita sendiri ini memang ada beberapa flashback ataupun kayak semacam fan service gitu ya untuk film Alien sebelumnya. Tapi kalau kalian nggak nonton itu nggak apa-apa, karena ini memang nggak nyambung dan ini stand alone movie kayak gitu. Jadi buat kalian suka Star Wars, kalau kalian nonton Rogue One, nah film ini kayak Rogue One-nya di franchise Alien kayak gitu. Dan plot di sini memang sangat linear ya, nggak begitu maju mundur gitu. Dan di sini sangat linear, tapi memang tensi yang diberikan oleh penyutradara Fede Alvarez ini sangat luar biasa ya. Jadi kita dibawa oleh tensi yang tenang tapi menghanyutkan gitu. Jadi kayak nonton film horor tapi dibalut dengan action yang menarik. Kalau biasanya dikejar hantu, kalau di sini dikejar xenomorph kayak gitu. Untuk acting dalam film ini seperti yang udah gue bilang tadi, cast yang baru tapi mereka mendeliverinya sangat sempurna, emosinya dapet, chemistry antar pemain juga dapet gitu ya. Awalnya sih gue nonton nggak expect gitu ya, kayak ini bakal bagus nggak ya aktornya ya, karena si aktor ini saya pernah nonton di Civil War itu agak kurang gitu, kurang emosinya kurang dapet. Tapi di Alien ini wah sangat luar biasa, apalagi si yang jadi robot ini dapat banget gitu ekspresi jadi robot, kaku, datar, terus pas dia dicabut itu ada sisi humanisnya juga gitu ya. Jadi acting di sini udah nggak perlu dipertanyakan lagi, dan cast di sini pun semuanya punya visi gitu ya, punya misi gitu, nggak cuman figuran biasa yang mati karena dikejar alien, tapi semua itu punya misi masing-masing kayak gitu. Oke, next untuk visual. Dari segi visual di sini yang paling saya suka banget ya, karena ini banyak sekali menggunakan practical effect dan nggak cuma CGI, tapi ini practical effect dari aliennya sendiri itu adalah bukan CGI ya. Ini pakai practical effect dicampur dengan CGI gitu, jadi udah nyambung banget gitu dalam visual yang menarik gitu. Apalagi kalau kita melihat di antariksanya itu digambarkannya megah, dan dunianya di sana juga digambarkannya cukup mencekam gitu ya, di area bumi yang hanya untuk penambangan kayak gitu udah dapet banget, ada robot, ada manusia gitu. Jadi untuk penggambaran dunianya di sana cukup cukup menggambarkan futuristiknya untuk bumi yang sudah hancur terus di planet lain kayak gitu. Nah, yang part paling favorit di sini adalah sound design ya. Jadi luar biasa banget di sini, karena apalagi kalau ditonton di bioskop tuh kerasa banget emosi dari setiap kayak tapak langkah. Terus di luar angkasa itu kan ruang hampa itu nggak ada ini ya, nggak ada suara gitu. Kalau ada ledakan tuh nggak ada suara, dan di sana perfect banget di
di treatmentnya, dieksekusi dengan perfect, sound desainnya luar biasa perfect, soundtracknya juga bagus, semuanya bagus gitu, ada tembakannya mantap, suara ledakannya mantap, suara aliennya pun perfect dalam film Alien Romulus ini ya. Ini memang salah satu nilai plus lah bagi penilaian saya untuk menilai film ini. Bagusnya tuh ada di sound desainnya yang luar biasa epic. Terlepas dari sound design yang bagus, ini juga ditunjang dengan set production ya. Jadi set production di sini ada kesan nostalgia atau nostalgic gitu ya untuk film Alien Romulus di sini, karena mungkin yang udah ngikutin franchise sebelumnya. Jadi di sini memang setelah saya nonton, saya ngulik-ngulik gitu, emang dari kapalnya itu memang memberikan kesan nostalgic dari film sebelumnya kayak gitu. Dan juga untuk interiornya tuh yang gue tonton di sana sih keren banget ya, itu kayak detail-detail dari kokpitnya tuh masih ada kesan nostalgia, karena itu kan masih menggunakan alat yang nggak begitu modern gitu ya. Jadi luar biasa deh, kayak kita masuk ke kapalnya Star Wars gitu, tapi ini lebih bagus karena setnya lebih matang kayak gitu ya di Alien Romulus ini. Dan juga untuk set-set seperti alien-aliennya kayak gitu juga perfect banget gitu. Keseremannya itu bagus dan CGI-nya nggak maksa ya, karena pakai practical effect, jadi semuanya pas pada porsinya masing-masing kayak gitu ya. Apalagi di ending scene itu yang paling keren sih. Jadi ada scene yang di basement, kalau kalian udah nonton itu keren banget di sana untuk set production-nya, dan juga make up dan juga continuity dari kostum-kostum mereka juga cukup ikonik antara karakter satu dan karakter lainnya. Oke, mungkin untuk pro dan kontra dari film ini, untuk saya pribadi sih sangat pro banget gitu, nggak ada yang begitu kontra harus apa. Mungkin sedikit plot hole di situ. Sebenarnya film ini bisa cepat kalau mereka mengorbankan temen ya, tapi memang film ini dalam banget maknanya, bagaimana sisi humanis itu ada kebersamaan, ada kekeluargaan gitu ya. Tapi kalau di sana juga ada konflik antara humanis dan juga robot kayak gitu. Kalau dikaitkan dengan film Alien sebelumnya kayak Prometheus dan juga Alien Covenant, juga di sana bisa dijelaskan secara rinci gitu ya, kenapa ada robot dan manusia itu memiliki konflik sisi humanisnya kayak gitu ya. Jadi untuk skor film ini deh, untuk saya pribadi 8,2 ya. Jadi salah satu film horror action antariksa favorit ya untuk tahun ini ya gitu ya. Salah satu yang favorit ya gitu. Dan buat kalian kalau yang udah menonton, gimana menurut kalian film Alien Romulus ini layak nggak jadi film terbaik tahun ini? Mungkin bisa tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan juga buat kalian yang belum menonton, silahkan segera tonton di bioskop, karena ini sound desainnya luar biasa ya. Jadi kalau kalian nonton di streaming di rumah mungkin nggak menjangkau sound yang bagus, kalian bisa nonton di bioskop dengan sound yang megah kayak gitu ya. Jadi sampai di sini dulu untuk review Alien Romulus, film yang layak banget kalian tonton dan nikmati di bioskop untuk minggu ini. Dan buat kalian yang ingin gak ketinggalan informasi mengenai dunia perfilman, kalian bisa follow dan subscribe RNR Media. Saya Makarisma pamit, sampai jumpa di Roll and Review berikutnya.